di society Indonesia nih, di Bali lah khususnya di masyarakat di Bali, kita. benar. Trading itu adalah judi, bro. Benar. Nah, Ini nggak bisa dipungkiri ya? Nah, ini kan perspektif framing lah gitu ya, di masyarakat yang tentunya kita nggak bisa influence, tapi mungkin untuk audiens pendengar bisa kita let's say sedikit edukasi lah. Iya, benar. Trading itu judi nggak sih, bro? Coba dengar dengan bahasa yang paling simpel lah. Oke. Timer on, tapi ini POV saya, teman-teman ya. Slow living itu menurut saya, bro, itu adalah esensi atau end game-nya umat manusia, bro. Benar. Setuju. Kalau saya ya, kenapa? Karena kita, Nah, kalau saya let's say mau belajar ya, atau teman-teman mau belajar trading, dirimu bisa nggak ngasih guideline atau sharing lah gitu, step-stepnya tuh. Apa ada opportunity gitu nggak? Apa kayak solo trading aja nih? Sebenarnya gini sih ya. Oke, kembali di episode 2, bro. Yoi. Udah seminggu kemarin kita ngobrol dan sawahnya pun udah hijau kayak ini. Sudah membaik ya. Sudah membaik. View-nya lebih oke. Walaupun suasana membaik dan view membaik, kayaknya market nggak baik-baik saja nih, bro. Terutama market-market yang di finansial. Benar. Karena ya terlalu banyak isu negatif yang terjadi di luar ya. Jadi ya mau nggak mau itu impacted lah. Iya. Market. Karena saya ngelihat kemarin, saya kan nggak di financial market terlalu dalam, bro ya. Jadinya tapi saya ngelihat sekilas saja. Benar. Tensi Iran Amerika, harga emas saya lihat drop. Pohon Natal naik, drop. Yes. Perak juga. Gitu. Perak lagi kayak meme coin ya. Iya. Terus dirimu sebagai trader nih, bro, kan gimana nih? Kena margin call apa enggak? Oke, kita update dulu. Update dulu sedikit. Nah, coba. Jadi gini ya. Jadi sebenarnya ketika kita masuk ke financial market, tipenya itu ada dua. Oke. Ada investor, ada trader. Sih. Oke, kalau dia investor ya udah dia punya conviction terhadap suatu aset, apapun asetnya ya. Kita bisa ngomong stocks, gold, silver dan lain sebagainya, crypto, Bitcoin. Nah, bagi si investor pasti kerasa. Ya. Karena dia mainnya itu adalah long term. Jadi dia beli di suatu harga, entah dia DCA atau lump sum, pasti akan impacted tuh ke portofolionya dia. Betul. Nah, tapi once dia punya conviction, dia punya analisa yang tepat terhadap asetnya itu, ya memang floating loss, tapi kan belum realize. Yes, ya. jadi ya selama dia masih oke, justru harga kayak begini, ya dia mesti masuk lagi. Karena kan nggak yang oke, saya mau beli langsung all in kan nggak. Oke. Tetap sistem masuknya itu ada lump sum sama DCA itu tadi kan. Oke. Kayak gitu. Jadi ya kalau saya kan sebenarnya dua-duanya juga. Sandi mungkin lebih ke investor saya investor lah, lebih ke saya beli aja lah gitu. Yes, benar. Pasti akan kerasa, waduh sayang banget nih portofolionya kayak gini. Betul. Tapi ya kalau emang kita punya analisa yang cocok, kita kan pasti punya spare cash. Betul. Kita pasti sistemnya tuh nggak all in. Nah, itu jadi kayak manajemen risk ya. Kayak begitu sih. Walaupun memang ketika lihat foto ya gitulah. Lumayan menangis ya. Menangis. Nah, itu dari sisi investor. Oke. Tapi kalau dari sisi trader, nah sebenarnya trader itu tidak melihat mau market crash, mau market lagi rally, itu nggak peduli. Trader itu. Jadi hal yang terpenting di trader itu adalah adanya volatilitas harga. Oke, berarti volatilitas as a product dong jadinya. As a product dan kesempatan. Opportunity ya. Yes, benar. I see. Selama volatilitas itu ada, si trader itu tetap bisa memanfaatkannya. Gitu. Jadi kalau misalkan, justru trader tuh nggak bisa kalau misalkan marketnya tuh stagnan. Oke, paham. Berarti ini bahasa bayi aja ya. Benar. Kalau asetnya tuh flat, justru nggak ada gini dong. Nggak ada naik turun. Justru nggak ada produknya. Yes. Jadi nggak bisa di trade. Nggak ada kesempatan. I see. Oke. Di sana justru kondisi trader itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, tapi kalau misalkan market crash seperti ini, ya udah kita tinggal ubah biasnya. Kita ubah biasanya jadi yang awalnya buy atau long kayak gitu, kita jadi short sekarang atau sell. Justru kebalik ya. Yes. Kayak gitu aja. Oke. Jadi ya dari sisi kesimpulannya dari sisi investor ya agak sedih lah. Ya, tapi it's part of the journey lah ya. Part of the game lah kayak begini. Asalkan kita nggak kayak begini kita jual, nah itu salah. Iya, itu. Ingat jangan kebalik ya teman-teman ya. Harga diskon, harga murah itu justru kita beli. Iya. Harga merah itu justru kita beli. Ya, jangan beli di pucuk ya. Jangan pas hijau baru kalian beli, itu kebalik. Cuci piring berarti. Jadi liquidity exit doang kalian. Iya, betul. Itu investor. Kalau lagi trader ya selama ada volatilitas,
trader tetap bisa memanfaatkan. I see. Gitu. Oh sih. Oke, ini nyambung sih mungkin dengan main topic discussion today, bro. Yes. Karena let's say di society Indonesia nih, di Bali lah khususnya di masyarakat di Bali, kita, benar. trading itu adalah judi, bro. Benar. Nah, ini bisa dipungkiri. Ya? Nah, ini kan perspektif framing lah gitu ya, di masyarakat benar, yang tentunya kita nggak bisa influence, tapi mungkin untuk audiens pendengar bisa kita let's say sedikit edukasi lah. Iya, benar. Trading itu judi nggak sih, bro? Coba dengan bahasa yang paling simpel lah. Oke. Jadi gini, kalau judi, mungkin kita ke definisi judi dulu ya. Oke. Kalau judi itu adalah sesimpel bahwa kita berspekulasi di suatu hal yang bahkan outcome-nya tuh kita tidak tahu, kemudian resikonya pun kita tidak bisa maintain. I see. Kemudian yang ketiga juga secara ilmunya itu tidak ada basic ilmunya. Knowledge ya. Oke. Let's say kita kayak coin flip. Ya. Coin flip, aku milih head, Sandi milih tail gitu misalkan. Kita flip, kan ya udah secara probability semuanya 50-50. Tidak ada ilmu pengetahuan yang mendasarinya kenapa dia keluar head, kenapa dia keluar tail. Kemudian ya udah semuanya punya probability yang sama, tidak ada yang kalau kayak gini dia jadi kayak gini, kalau kayak gini nah itu nggak ada. Ya itu bisa kita bilang itu sebagai judi. Tapi kalau misalkan trading, bedanya adalah sesimpel resikonya itu bisa kita maintain. Kemudian rewardnya atau returnnya itu bisa kita maintain juga, kita bisa targetnya. Berarti kita ada kontrol ya, berarti di dalam proses ya. Sedangkan judi kan mostly ya pakai feeling lah, pakai keberuntungan. Sebenarnya benar banget itu kesimpulannya ya. Apakah trading itu judi gitu? Tergantung si tradernya. Ya. Let's say kita masuk ke financial market, kita nggak punya basic knowledge apa-apa, kita masuk ke sana, kayaknya akan naik nih, kayaknya akan turun. Tapi pakai feeling aja. Pakai feeling aja. Oke, itu judi, kategori judi. Itu kategori tapi kalau kita bisa analisa fundamental, teknikal, itu bisa kita kontrol lah ya, up, down-nya. Sesimpel bahwa kita bisa kasih 3 alasan atau mungkin 5 alasan kenapa kita open posisi ini. Nah itu udah nggak judi. Iya, I see. Karena kondisi makro lagi kayak gini. Betul. Secara teknikal lagi kayak begini. Risk yang saya spare tuh segini. Reward yang saya akan dapatkan itu segini. Nah itu bukan judi. Tapi kalau kita masuk ya asal feeling, asal beli aja kayak gini, ya judi. Ya, oke. Berarti itu lebih itu kurang lebih perbedaannya. Yes. Tapi dari ilmu sastra Inggris juga, bro. Karena saya kan guru bahasa Inggris nih. Benar basicnya. Trade itu kan dalam bahasa Indonesia itu kan jual beli, bro. Jualan. Trading itu kan aktivitas jual beli. Yes. Trading itu lebih ke present tense ya. Kalau ditambahkan ing gitu, jadinya trading. Aktivitas jual beli sebenarnya, bukan judi sebenarnya. Yes, benar. Karena ada faktor kontrol tadi ya. Yes, benar. Sama kayak juga misalkan kalau kita bilang trading itu judi, artinya kita misalkan ikut suatu kompetisi, let's say ada kompetisi sepak bola atau futsal, ada open turnamen gitu, kita ikut, nah itu judi dong, kan kita nggak tahu outcome gimana. Tapi kalau misalnya kita prepare itu dengan baik, persiapannya kita ada budgetnya, bagus, kita latihan, walaupun kita nggak tahu outcome-nya kayak gimana, tapi kan kita prepare dengan baik, itu kan bukan judi. Ya, paham sih. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi tolonglah ya, trading itu bukan judi. Benar. Ya, jadinya kita harus lebih bijak lah menyikapi jika ada teman-teman atau siapapun yang bilang, trading ini pasti judi gitu. Ini kaya karena judi gitu. Benar. Itu nggak ada sih, bro ya. Nggak ada. Sama satu lagi, paling nambahin ya, bro. Ya, Oke, memang trading itu bukan judi, dan teman-teman yang sudah mau mencoba trading, jangan men-trade trading itu sebagai judi. Nah, itu yang membuat stigma masyarakat juga semakin valid bahwa itu bukan judi gitu. Jadi kita sebagai pengen nyoba, gini, udah belajarilah dulu. Pahami dulu, jangan kok random aja dah naruh duit berapa. Berarti kasarnya nih, jangan disimpelkan trading itu adalah judi dan kita membumbui mental judinya di bawah ya. Itu jadi judi beneran. Itu masalah. Tolong. Ya, ini kondisi financial market di Indonesia nih, jujur namanya kan jelek lah. Jelek banget. Jelek banget. Saya kemarin riset, bro. Sorry nih, saya potong bro. Riset ChatGPT. Ini ChatGPT saya kan subscribe ya, yang berbayar, jadi dia bisa mikir, thinking gitu. Lebih bagus lah. Ya lebih bagus lah gitu. Jadinya saya tanya nih, ternyata menurut ChatGPT yang saya kasih screenshotnya nanti, itu 90% orang Bali itu belum paham literasi finansial, bro. Nah, itu dia. Nah, jadi
Jadi nggak salah memang kalau frameworknya itu trading itu judi. Benar. Karena mungkin secara mayoritas belum teredukasi gitu. Benar, benar. Itu udah masalahnya kayak gitu. Jadi jangan ke level trading dulu deh. Selevel kayak Sandi bilang tadi, literasi keuangannya aja kan masih kurang banget. Tuh. Maksud sekedar bahwa kalau rupiah atau mungkin dolar disimpan itu ada inflasi loh. Nah, itu aja mungkin belum semua aware gitu loh. Iya. Jangan ke trading dulu dah, jangan beraktivitas dulu ya. Secara gini aja belum paham ya, basic dasar lah ya. Terus tiba-tiba sekarang ngelihat temen kan, pengen lah install, coba aja. Si Adis kaya dia belum trading gitu. Nah, itu. Pasti kaya kan, nggak ada jaminan juga bro ya. Dan trading itu bukan jalan untuk cepat kaya. Iya. No, nggak ada lah bro, basically cepat tidak kaya ada. tuh Benar nggak sih. ada lah. Nggak ada. Iya. Oke sih. Jadi kurang lebih sih clear lah ya. Clear ya jadinya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Karena ya masyarakat di sini kan pengen cepat-cepat semua bro. Ya itu masalahnya. Semuanya cepat, mau masuk sini biar cepat. Termasuk birokrasi juga. Iya betul. Birokrasi pengen kaya cepat, pengen terkenal cepat. Nah itu nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, oke. Paham. Mungkin satu lagi ya tak tambahin ya. Ketika kita mau masuk dunia trading, which is itu basicnya adalah makroekonomi, kalian harus ready menyiapkan setahun, bahkan 2 tahun, bahkan 3 tahun untuk benar-benar mendalami dunia itu. Kalau kalian emang sekedar kayak ya udah sebulan 2 bulan, lagi pasti dibantai ya. Aduh itu udah dibantai korban market aja. Dibantai lah itu. Kalau cuman menjadikan trading sebagai sampingan, sebagai apa, udah kalian siap-siap jadi korban aja sih. Betul. Nah, karena apapun kan kayak Sandi nih kan, dia ujung-ujungnya ya totalitas gitu. Iya. Nggak ada. Itu dah jadinya memang, ya saya sempat trading bro, jadinya cuman ya menurut saya trading not for everybody lah. Nah itu juga benar. Itu poin penting. Saya sadarnya gitu. Maksud saya nggak memaksakan itu. Itu benar. Itu penting. Jadinya ya udahlah saya beli aja lah gitu. Iya. Saya yakin ke BTC kemarin 82.000 US dollar. Saya masuk dikit lah itu. Besoknya ke flash itu. Ya lumayan shock lah cuman ya sudah lah gitu. Karena long term, saya kan long term thinking ya. Jadi 10-20 tahun jadinya ya udahlah. Still okay lah. Ya still okay. Benar itu poin yang disampaikan Sandi penting banget bahwa kita mesti paham profil resiko kita. Ya. Tiap orang punya profil resiko yang beda-beda. Betul. Itu yang terpenting. Oke, mungkin itu terkait dengan update market today. Yes. Mungkin lately lah, bukan today lah, akhir-akhir ini. Nah, mungkin nyambung ke hal yang dimention tadi juga ya. Kayak orang-orang tuh pengennya cepet. Yes, orang-orang tuh pengennya sat gitu. Bisa dibilang ini kayak era kompetisi lah. Kalau Olympic sport lah. Pokoknya pengen juara 1 semua. Lagi Olimpik tuh di Euro kan, Olympic betul, Sky. Nah, terus ngelihat orang, ngelihat tetangga, ngelihat gimana kan ada omongan, ada gimana. Betul. Tapi sebenarnya kalau menurut Sandi nih, sebenarnya gimana sih kita tetap bisa menjaga atau mungkin tetap slow living, tapi memang tetap produktif, tapi tetap menghasilkan suatu karya, tetap bekerja di era kompetisi ini. Gitu. Oke. Berarti slow living di era kompetisi ya berarti. Yes, itu. Wow, ini sih lumayan ya berat. Ini sih lebih ke filosofis mungkin ya. Yes. Kalau menurut saya nih gini ya, disclaimer on, tapi ini POV saya teman-teman ya. Slow living itu menurut saya bro, itu adalah esensi atau end game-nya umat manusia bro. Benar. Kalau saya ya, kenapa? Karena kita harus masuk dulu ke konsep slow living, di mana slow living itu kan bukan berarti bermalas-malesan bro. Benar. Tapi lebih ke kayak enjoy momen itu, memang benar-benar kayak seneng gitu loh. Kayak misalnya kita dekat dengan keluarga, kita bisa milih berada di rumah instead of kita kerja, kita lebih slow aja gitu. Tapi bukan males. Justru tapi gini, di kondisi santai-santai itu bro, terlihat santai-santai itu justru kondisi yang paling mahal sebenarnya. Kenapa? Karena di area sekarang bro, menurut saya mencapai titik kita santai itu kita harus udah freedom dulu. Benar. Justru bukan slow living itu bukan murah sebenarnya teman-teman. Menurut saya ya, itu justru esensi kita sebagai manusia atau end game-nya. Karena harga kita untuk bisa mencapai ke sana itu yang mahal ya. Betul. Jadi sesimpel let's say kalau rekening kita punya ratusan M gitu. Ya ngapain pusing-pusing kita kerja kan gitu bro. Kita bisa menikmati dengan santai. Tapi proses untuk mendapatkan 100 M itu yang berat. Itu yang mahal. Betul. Makanya saya lihat itu miskonsepsinya itu adalah slow living itu dikira santai-santai. Padahal itu menurut saya adalah esensi atau end game-nya sebuah umat manusia di mana
kita nih di usia-usia produktif sekarang nih harus membangun sistem, bro. Iya. Untuk membeli itu semua. Iya. Karena Untuk kita contoh deh. itu semua ya. Betul, kayak contoh deh, David Beckham, bro. Oke. Siapa nggak kenal David Beckham? Yes. Istrinya punya Zara. Iya. Jadi ke owner klub Miami Iya. di US. Iya ya. Endorsement dia yang punya ratusan ya. miliar, Iya, iya. triliunan lah hartanya. Sekarang ngapain? Bertani, bro. Bertani, bener banget. Bener, Tapi kan setelah sukses, bro. Iya, benar. Makanya saya bilang slow living itu menurut saya adalah esensinya umat manusia. Yes. Nah, tapi kan ya nggak bahasa banyak lah orang paham itu dan sering terjebak di let's say circle of red race lah banyak orang bilang, bro. Race, benar. Nah, menyambung nih slow living ini seru nih, topik seru sebenarnya, bro. Iya, iya. Ini gimana sih sebagai anak muda kita harusnya dalam mengenal untuk mencapai slow living nih, bro? Karena kan masih banyak banget yang terjebak dalam konsep bahwa let's say, sorry to say ya, Iya. itu bekerja tuh paling aman. Padahal secara risk to reward itu sebenarnya nggak paling fair lah. Bekerja ini maksudnya karyawan. Karyawan ya? lah, secara Oke. profesional lah kita Oke, bilang. Kita bukan menjelekin ya. Iya. Karena saya juga karyawan dulu, bro. Iya, Tenang, benar. tenang. Jadi gimana menurut Adis faktor risk to reward ini bisa diaplikasikan dalam konsep kita memilih sesuatu yang kita bangun untuk mengejar sistem tadi, bro? Nah, oke. Gini Risk sih. to reward lah, untuk definisi deh dulu biar gampang. Risk to reward. Ya. Nah, risk to reward itu adalah risk itu kan risiko atau Risiko. hal yang kita risikokan Betul. atau estimasi kerugian yang akan atau yang berpotensi terjadi. Mhm. Kalau reward itu adalah estimasi keuntungan yang akan kita dapatkan. Betul. Nah, kenapa risk to reward ini menjadi penting? Ini sebenarnya konsep dasar yang hampir di semua lini kehidupan tuh Ada, harus punya ini. ada, harus kita maintain. Iya, iya. Maksudnya adalah tadi seperti Sandi bilang kayak karyawan secara risk kan pasti kalau kita karyawan waktu, Iya. kemudian waktulah, Ya, waktu dan pikiran itu kan kesedot banyak banget. betul. Tapi secara reward ya tidak semualah tempat karyawan yang memang memberikan reward yang sebanding dengan risikonya itu tadi. Mhm. Bahkan kalau kita dibilang ceilingnya tuh atau mungkin batas atas itu, Plafonnya plafonnya sudah kelihatan lah. kelihatan, sudah dibatasi kayak Iya, gitu. betul. Itu sih. Tapi memang ya risknya ya udah kita selama kita bisa tetap bekerja nggak yang aneh-aneh banget, Iya. tetap bisa lah Mhm. menghasilkan. Nah, tapi kalau misalkan kita sebagai entrepreneur secara risk pasti ibaratnya kita pasti kayak di hutan rimba kayak gitu. Iya. Lebih Definitely gede ya. risikonya. Jangan coba-coba ya. Kita lawannya singa sama leopard. Bener, lebih gede. Tapi oke-nya adalah once kita bisa menguasai skill kita, Mhm. kita punya pedang yang bagus, kita punya panah yang bagus, Armor skill yang kita, bagus ya. armor kita juga bagus. Ya kita bisa berburu semau kita, Unlimited ceiling lah. unlimited ceiling. Itu Mhm. sih mungkin kalau dianalogikan risk to reward gitu ya. Karena Iya. di trading, di financial market juga risk to reward itu Betul, betul. penting banget. Lebih ke berapa yang kita risikokan untuk mendapatkan hadiahnya gitu lah Benar. konsepnya. Kalau disambungin sama slow living tadi, mungkin kita balik dikit ya. Iya. Gimana sih untuk mencapai ke sana? Itu kan ibaratnya tujuan banyak orang lah ya, Betul, mau kayak betul. begitu tuh. Nah, kalau aku tuh pernah mengutip kata-kata dari Panji Pragiwaksono, tahu kan? Iya, Siapa iya, dia? iya. Mensrea. Iya. Ya, kira itu lagi ke gitu tuh dia, ke Polda tuh dia. Karena dilaporin. Iya, siap. Nah, dia tuh sempat bilang kayak gini, cari satu hal yang lu suka, Mhm. apapun itu, cari satu hal itu, jalani, dalemi, tekuni, prosesnya pasti panjang. Seperti Sandi bilang di awal tadi, nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Prosesnya pasti panjang. Tapi ketika lu suka poin itu, ketika lu suka hal itu, ketika lu suka pekerjaan itu, lu akan menikmati prosesnya. Mhm. Nggak akan kerasa, tiba-tiba sudah sampai di tujuannya. Gitu Oke, sih. harus enjoy dan fokus lah ya. Ya, prosesnya itu yang kadang-kadang orang kayak pengen skip aja, pengen skip. Iya, padahal sama kayak nge-gym loh. Itu kan analogi sebenarnya bisnis itu paling relate dengan gym kan. Bener. Kita tuh dibentuk dari tekanan, bro. Iya, benar. Otot kita tuh, ini Mas Ade Rai yang bilang ya, Iya, kalau mau bentuk otot tuh harus sakit dulu. iya, benar. Harus sakit dulu. Makanya banyak orang sukses bilang, yang saya lihat juga, pasti statementnya, sukses itu bukan seberapa paling pintar, tapi seberapa lama orang bisa nahan rasa sakit. Nah, seberapa lama orang bisa bertahan? Nahan rasa sakit, sepi lah. Sakit itu kan bukan berarti physically sakit ya. Sepi lah, ditinggal pelanggan kalau yang dagang.
Adis ya sendiri di meja isi layar 5 Sendiri, gitu ya. guys, almost 24 jam Nah, makanya sendiri. itu kan sakit prosesnya itu Ya. orang nggak lihat. Kan itu orang yang nggak lihat, karena nggak pernah keluar, nggak pernah gini. Ya, introvert nih. Introvert. Tiba-tiba kaya, punya tuyul. Gitulah. Nah, kalau balik ke risk reward lagi, kalau di financial market, kalau di spill dikit di kerjaanku ya. Jadi misalkan kita punya suatu capital sekian, let's say 1.000 lah. Kita nggak bilang mata uang. Ini US lah. 1.000 US lah. Oke, boleh 1.000 US misalkan. Risk reward itu penting karena risk to reward adalah atau risk reward ratio itu adalah hal yang menyelamatkan semua trader. Oke. Jadi kalau trader tidak memakai konsep itu dan tidak menerapkannya, udah pasti mati lah. Dibantai ya? Dibantai. Jadi gini, risk reward yang ideal itu adalah 1:3. 1:3, oke. Atau 1:2. Kita ambil 1:3. 1:3 itu maksudnya adalah kita merisikokan 1 untuk mendapatkan 3. Oke. Oke, itu ya, 1:3. Nah, kita balik ke capital 1.000 tadi, $1.000 tadi ya, let's say. Misalkan kita merisikokan 1%, every trade kita merisikokan 1% untuk mendapatkan 3%. Jadi di dalam capital $10 itu kita hanya merisikokan $1.000 tadi, kita hanya merisikokan $10. Which is itu 1% ya kan? Ya. Untuk mendapatkan $30. Oke. Itulah hal yang menyelamatkan trader. Karena not every trade kita bisa menang, gitu. nggak bisa. Sesakti-saktinya orang. Untuk kita udah stick nih dengan planning seperti itu ya, risk reward seperti itu. Kita cuma butuh win rate 50% aja. Itu kita udah untung banyak banget. I see. Karena ibaratnya 5 kalah, kan kita 5% 5 kali 3 jadinya. Habis itu tapi kita menang Rasio 3 kali kan? Iya. Jadi 3 dikurang 1, 2 R kita masih menang. Masih menang, Gitu. betul. Itu sebenarnya yang menyelamatkan. Itu pentingnya tapi sih. mungkin itu justru yang orang nggak banyak punya, bro. Karena tadi mindsetnya tuh kan pengen cepat-cepat semua. Nah, itu masalahnya. Dan di sana tuh kan memang harus kita nih bisa harus jaga kontrol emosi lah. Nah, itu benar. Kita nggak bisa ngebayang kayak hari ini besok pasti untung. Nggak bisa. Nggak ada namanya pasti kan. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Iya, Suatu yang pasti adalah ketidakpastian. Itulah. Tiba-tiba Trump nge-tweet beda lagi. Beda lagi kayak gitu. Betul, Itulah oke. pentingnya risk reward ratio untuk makanya hal yang terpenting sampai kena margin call gitu orang sampai kena gimana. Nah, itu artinya manajemen risikonya nggak bagus, tidak menerapkan risk reward ratio ini gitu loh. Udah per trade di stick 1%, ya udah per hari stick misalkan berapa? 3 posisi aja. Which is 3% kan. Ya udah kalau udah loss amit-amit gitu, ya udah besok lagi udah main game kayak ngapain kayak. Pergi kayak jogging kayak. Nah, itu yang orang tuh miss. Maksudnya udah sekali loss, wow, paksalah. Masa nggak bisa sih dapat. Nah, dipaksa ujung-ujungnya ya udah habis capitalnya. I see. Itu sih risk reward. Tapi kalau misalkan di bisnis ada kepake nggak sih konsep si risk reward? Risk reward ini ya benar salah satunya karena kan mungkin tapi rasionya ngitungnya nggak gitu. Benar, nggak yang by angka lah ya. Nggak by precise angka dan percentage. Yes. Dan di bisnis itu lebih ke faktor scalability-nya sih. Oh, itu yang lebih kepake ya? Lebih kepake. Nah, mungkin itu kan dari sisi financial market. Kalau misalkan di bisnis, which is Sandi yang sudah ngejalanin, artinya poin yang penting itu adalah scalability. Ya, pertama kalau di bisnis itu kan jadi gini mungkin. Scalability itulah salah satu main faktor kalau kita mau menentukan kerjaan apa yang kita ambil gitu. Contoh misalnya gini. Contoh saya mau jadi jualan pecel lele nih, bro. Pecel lele jadinya kita harus mikir nih, ini bisnis ini di scale up kayak apa? Kayak holding internasional pecel lele kah? Yang ada di Singapura di Marina Bay Sands gitu, muka pecel lele di atasnya atau gimana? Kita harus ngelihatnya itu dulu. Sorry potong. Iya. Jadi ketika kita mau masuk ke sana, kita harus bisa melihat sejauh mana ini bisa grow gitu. Betul. Jadi scalability-nya itu kan bahasa Inggris ya. Intinya ini seberapa jauh bisa kita kalikan, bro. I see. Nah, contoh kalau di properti manajemen kayak saya nih, itu kan sangat-sangat bisa dikalikan. Contoh misalnya, kalau saya dapat 1 villa nih, terus komisinya dapat 3 juta nih, bro. Besok saya mau besok pengen beli motor, komisi harus 30 juta. Cara ngaliin itu kan simpel. Either itu volumenya kita besarin, atau salesnya kita tingkatin. Jadi gitu, dan ya tadi bilang pokoknya bisnisnya bisa kita nih nextnya apa nih, nextnya jadi apa nih. Itu pentingnya ya. Iya, jadi kita harus lihat dulu nih. Dan kalau misalnya kita mau jadi let's say orang yang
kaya dalam tanda kutip secara gini ya, uang lah gitu. Di bisnis properti itu kan salah satu caranya, bro. Oke ya, yang oke lah ya. Yang oke. Kalau kita lihat internasional standar aja ada Marriott, ya, Hilton, sih, ya. Itu. Jadinya apakah bisa sampai sana? Bisa. Tapi ada nggak, let's say, pekerjaan lain yang bisa di scale up seperti itu? Belum tentu. Iya. Jadi sebelum kita masuk, kita harus ngelihat dulu nih, ini bisnisnya di scale up seperti jadi apa nih? Harus tahu. Oh, artinya itu pentingnya ya, ketika kita milih ceruk marketnya mana, kita milih industrinya, bisa sejauh mana dia dikembangkan. Betul. Itu penting ya. Kalau artinya kalau misalnya dari awal kita analisa, wah ini kayaknya bakal mentok nih di sini. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Betul. Ya. Contoh nih, Adis, let's say mau buka warnet, Dis. Sekarang nih. Worth nggak? Kurang sih. Kayaknya kurang kan. Karena apa? Karena akses internet tuh sekarang sudah bisa bahkan di sungai pun bisa. Di sungai nggak ada internet, bawa Starlink aja, bro. Waduh, ya lagi. Bisa kan? Ya, jadinya bisnis warnet itu nggak bisa di scale up. Benar, paham. Gitu. Jadi kalau saya nih, apakah hanya di property management? Nggak juga. Ketika let's say saya punya capital tertentu, bro, saya bisa buat villa saya sendiri. Saya bisa jual. Nextnya apa? Nextnya mungkin kalau paling end game-nya banget mungkin kayak Agung Podomoro. Nggak dikasih lahan, ya laut pakai lahan, reklamasi aja, buat sendiri. Oke. Nah itu kan relate itu. Benar, bisa di scale up-nya sampai maksudnya view panjangnya bisa ke sana lah. Bisa. Makanya kita harus melihat dulu ujungnya apa. Tapi kan nggak semua bisa sampai ujung nih. Tapi let's say saya sampai setengah aja deh. Kan lumayan banget, bro. Which is sudah oke banget. Itu nggak usah lah sampai kayak buat reklamasi gitu. Ya udah, saya punya villa-villa saya sendiri aja. Citraland nanti. Iya, makanya gitu. Madavaland nanti. Gitu. Oke. Jadi itu sih scalability-nya kalau di bisnis lebih ke sana sih. Itu yang penting ya. Iya. Oke. Nah, mungkin boleh nggak nih di spill dikit, diceritain sedikit gimana sih si Madava Hospitality ini create money itu gimana sih, atau mungkin flow kerjanya dari kayak ketemu customer sampai akhirnya menjadi suatu produk tuh gimana? Mungkin boleh diceritain. Oke, boleh sih. Karena ini kan ilmu umum sebenarnya dan sudah banyak pelakunya, bro. Kita tuh making money itu memang dari margin sales yang kita janjikan ke owner. Contoh nih, Adis punya villa tapi sibuk jadi trader nih. Nah, karena kesibukan mungkin nggak bisa ngurus kan. Nah, saya datang terus sebagai operator. Saya kan nanya, Adis, dirimu kan sibuk nih, bro. Jadi trading siang dan malam nih gitu. Saya ngurus villamu deh, dan saya kasih 15% aja. Oh, I see. Jadi misalnya per 10 juta, saya otomatis punya 1,5 juta. Oke. Gitu. Jadi bisnis modelnya sebenarnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, artinya hal yang dicakup itu sales sudah pasti. Nah, kalau villa, kita ngomong villa nih. Betul. Villa tuh artinya secara operasionalnya itu tim Sandi juga yang ngurus. Kita yang guide dari awal, kita guide dari standarisasi SOP-nya tuh kita yang bentuk. Semuanya. Jadi owner tuh ya udah tidur aja kasarnya ya. Tidur aja, terima laporan setiap hari tanggal 10. Oke. Di situ adalah pokoknya kita ngambil 15% aja, bro. Nggak banyak-banyak. Paham. Jadi per 100 juta sales kita udah punya 15. Jadi makanya saya bilang scalability. Kalau kita pengen gaji 30 juta nih, saya harus buat sale 200 juta. Benar. Dan kita tuh somehow bisa kontrol itu. Gitu. Dengan marketing yang bagus, dengan presentasi yang bagus, staff yang bagus dan lain-lain. Gitu sih, bro. Iya. Artinya basicnya tuh adalah nge-manage villa ini, terus ngebantu promosiin dan lain sebagainya gitu ya artinya. Dari A sampai Z kita manage service-nya lah gitu. Dari promosinya semua, bahkan accounting-nya tuh kita manage. Nah, tapi kalau misalkan kayak begitu di villa itu kan biasanya ada yang jaganya, maksudnya yang nanti nerima customernya. Betul. Terus ada yang mungkin hospitality-nya di sana. Nah, itu timnya Sandi kah atau memang timnya mereka yang Sandi training? Kebanyakan gimana? Kalau secara mayoritas sekarang itu timnya dari owner. Orang kepercayaannya mereka lah. Tapi mereka tetap harus ngikut standar kita untuk ngikutin apa namanya? Karena kita kan jualan property owner nih, kita nggak kayak apa namanya? Jual-jual sembarangan. Kita pengennya ini kayak jadi mesin cash flow buat owner. Karena more money they get, more money we get also. Gitu, karena gini baseline-nya kan sales gitu, bro. Jadinya ya bisa lah. Gitu. Jadinya 15% nih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya villa, kalau biasanya nih, bro, saya tuh biasanya datang tuh kalau diundang nih, bro ikut villa tuh nggak semua kita terima dulu.
Artinya ada Ada. Kita standar-standarnya analisa Sandi lah dulu ya. dari let's say lokasi, accessibility, operasional. Ya, Ini oke. banyak maintenance atau enggak? Oke. Karena itu kan related dengan branding yang kita bawa. Kita nggak Hmm. semua ambil juga. Jadi memang stepnya itu adalah kita analisa dulu. Oke. Nah, itu rata-rata kalau sekarang tersebar di mana tuh? Ubud, ada Ya. di Saya sekarang concentrated di Ubud itu sampai 100 unit dulu. Sekarang Wow. Astungkara lagi sudah 60 60 unit. villa. Wow, Ya, keren, lagi keren, keren. ongoing 40 lagi di 2026. Dan kita juga lagi approach di Kerobokan sekarang, Bro. Kerobokan ya? Ya, sudah ada beberapa leads. Dan di Payangan kita kemarin lagi kayaknya akan closing minggu ini. Kita akan manage 2 resort kecil. Wow, keren, Resort keren, kecil keren, gitu. keren. Jadinya ya, tapi ya berjuanglah dulu. Iya, benar-benar. Kondisi market lagi nggak baik-baik saja ya teman-teman. Benar. Jadinya ya gitu. Cuman itu sih progresnya, Bro. Oke. Nah, itu kalau misalkan kayak gitu, let's say aku punya villa, itu siapapun punya villa. Nah, itu sistemnya gimana tuh? Maksudnya kontrak kah atau gimana? Kita Mungkin boleh biasanya di-spill dikit. ya, kita sih biasanya trial 3 bulan. Misalnya Adis nih punya villa, kita serahin, kita minta 3 bulan buffer karena untuk jam the market itu kan perlu waktu lah gitu. Benar. Nah, setelah 3 bulan kita evaluasi, oke, Adis kita kontak setahun biasanya. Dan itu di renewal atau kita advice untuk renewal itu biasanya 6 bulan sebelum berakhir. Oh iya. Jadinya teman-teman kita nggak akan lama ikatnya setahun, tapi mostly udah pasti close sama kita. Astaga. Karena hasilnya ya lumayan lah, jadinya Yoi, everyone sip. happy gitu. Karena bener basicnya kita namanya punya villa, punya properti kayak gitu kan basicnya Iya. adalah gimana kita ngejualnya, gimana kita Betul. nge-treat si customernya. Betul. Kan itu poin penting. Once itu kita bisa, Mhm. ya udahlah, aman Iya. lah gitu. Betul, karena banyak juga owner sekarang tuh kan bukan orang yang maksud saya bukan background hospitality. Nah, itu pentingnya tuh teman-teman. Oke, benar. Mhm. Jadi itu tuh bagi teman-teman mungkin atau siapapun yang ada villa, Ya. ada properti, boleh tuh dikontak. Kontak. Mungkin nanti dikasih kontaknya ya. di Kontak. bawah ya. Nanti kita kasih di link dan bio ya teman-teman semua. Tapi ini jujur nih bro, saya sebenarnya ya dari 2022 nih Oke. tertarik banget dengan financial market. 2022. Ya itu setelah COVID lah. Oke. Setelah saya ada uang lah. Oke. COVID kan fase-fase yang nggak ada uang. Jadi setelah ada bisnis balik ya Oke. Astungkara semuanya lah ya. Astungkara gitu. Ya. Saya mau nanya nih bro. Saya kan sering trading sembarangan kayak dirimu bilang lah, nggak Oke. pakai risiko, all in lah gitu. Tapi Oke. saya ngertinya memang all in tuh nggak boleh pakai semua harta gitu. Oke. Saya selalu all in tuh dengan uang yang saya rela untuk hilang. Oke, paham. Ya, tapi Jadi saya risk manajemennya udah dari awal. dari awal itu, Oke. ya, misalnya saya trade 100.000 nih, Oke. saya leverage kali 500 loh. Waduh. Artinya saya nggak apa-apa kalau hilang 100.000. Iya. Saya udah mindsetnya kayak gitu. Paham. Nah, kalau saya let's say mau belajar ya, atau teman-teman mau belajar trading, dirimu bisa nggak ngasih guideline atau sharing lah gitu, step-stepnya tuh. Apa ada opportunity gitu nggak? Apa kayak solo trading aja nih? Sebenarnya gini sih ya. Kalau misal kita mau start trading, ya kayak yang tak mention tadi, ketika kita mau belajar, peluangnya oke memang. Peluangnya oke, tapi kita mesti mau meluangkan waktu yang banyak untuk belajar. Ya, itu kalian punya waktu nggak sih? Nah, itu. Aku pun dulu masih kerja di bank tuh ya pulang kerja malam ya ikut kelas. Nah, itu harganya bro ya. Iya, Itu harganya. Cuman karena suka gitu loh. Iya. Aku juga kalau balik-balik ke dulu ya, wah gila udah lembur. Dulu kan kerja di bank ya, Iya, tau lah pasti saya, tahu lah. lembur, ikut masih Nggak ikut pernah kelas tapi lagi. tahu lah itu pasti Ya. lah. Nah itu tapi ya itulah harga yang harus dibayar. Iya. Nah itu pertama mesti mau belajar banget. Banyak yang harus dipelajari, banyak banget. Basicnya adalah makroekonomi. Nggak yang makroekonomi harus belajar GDP, ngitung GDP kemana, enggak lah, nggak perlu seribet itu. Basic-basicnya aja. Iya. Yang penting kan adalah secara teknikal juga dipadukan. Itu pertama belajar. Nah terus platform belajar juga sebenarnya di internet ada banyak banget. Asalkan nih izin. Iya, siap. Siap, Asalkan jangan milihnya tuh yang ngawur, jangan milihnya yang menjanjikan cepat kaya, Iya. jangan milihnya yang menjanjikan pasti Pasti. cuan, pasti gini. Itu nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Tolong banget. Iya. Banyak banget yang jualan kelas yang menyalahgunakan itu. Ini untuk kayak dapetin murid aja lah, nggak bertanggung jawab lah gitu ya, kasarnya gitu ya. Itu masalahnya. Itu kayak jadi dimanfaatin, entah mereka dapat uangnya dari mana, entah mereka ngasilin duitnya gimana, tapi kekayaannya mereka itu yang dipakein flexing untuk bisa
menggait orang. Tuh. Which is itu kan salah banget gitu. Ini lebih ke gini sih jatuhnya bro ya, moral lah. Iya, moral lah itulah. Moral. Karena kayak maksudnya kayak Kita gini, orang timur lah ya. Iya, ya tetap adab tuh nomor 1. Moral responsibility-nya ada ya. Itu adab tetap nomor 1 Oke. lah. Nah, itu penting tuh, milih mentor tuh sangat penting banget. Karena di sana pola pikir kita mesti kebentuk. Ya. Maksudnya jangan yang asal ikutin saya aja udah, apalagi Auto cuan. Nah, apalagi ada grup yang menawarkan sinyal lah, itu udah. Iya. Mending skip, buru-buru keluar sebelum karena dulu ini saya Korban juga kayak gitu. Gampang banget nih nyari uang, tinggal pasti kaya. Ada kopi ya. Bukan. Tidak, guys. Setelah tak pelajari semua komunitas, semua diskusi di komunitas itu hanya distraksi aja. Oke. Ujung-ujungnya yang bisa make money secara real itu adalah bagaimana analisa kita benar-benar sendiri, kita against the market. Itu aja. Kalau kita mendengar orang, kayaknya menurut gue yang gini, menurut gue gini, itu hanya distraksi aja. Justru kita Kayak jadi confirmation bias ya. Iya, jadi bias kita jadinya gitu. Itu yang penting banget setelah milih mentor. Percayalah, tolong percaya, jangan pernah ngikutin orang, jangan pernah ngikutin sinyal orang. Cari grup atau cari mentor yang memang dia ngajarin ilmunya. Jadi dia basic ilmunya seperti apa itu cari. Nah, kalau misalkan mau belajar, aku ada sih sebenarnya iseng-iseng lah di waktu-waktu senggang tuh ada buka kelas, tapi balik lagi karena aku tidak mau seperti itu. Iya. Jadi aku bukanya private dan emang one on one aja. Oke. Gitu. Berarti ini filternya ini bukan tempat atau komunitas buat cepat kaya ya, tapi Nggak. memang benar yang tahu memang ini belajar produknya gitu lah, Iya, kasarnya gitu ya. benar. Jadi ngefilternya kayak gitu ya. Iya. Orang-orang benar-benar mau belajar aja boleh. Mau belajar. Aku nggak pernah kayak nge-spill bahwa nanti akan tak kasih sinyal kayak gini, nggak ada. Aku nggak mau kayak begitu. Yang aku mau adalah, jadi misalnya dia mau belajar, oke mau dong belajar kayak ini, beberapa misalnya ada DM kayak gitu kan. Pasti kalau emang mau serius, aku kasih list pertanyaan dulu. Nah, jadi dari list pertanyaan itu nanti bisa aku susun materinya. Ini levelnya di mana nih? Ini levelnya di mana? Dia mau belajar di mana? Di sana tak susun materinya. Jadi benar-benar materinya itu customize banget. Oke. Nah, dulu sempat kepikiran atau buat komunitas kayak begitu aja. Pamendam ya. Rasanya kok responsibility-nya terlalu besar. Iya, bro. Mentorku yang ngajarinku itu orangnya baik banget, luar biasa keren. Humble ya. Top banget lah dia benar-benar ngajarin, makanya grupnya sepi, makanya dia nggak muncul di permukaan. Itu the real trader, the real mentor tuh itu gitu loh. Betul. Dia nggak muncul di atas. Kalau Rob Gemma bilang make money with moral. Nah itu penting banget. Makanya untuk menjadi di level mentorku itu, kayaknya mesti mungkin butuh 5 atau 10 tahun lagi bagiku gitu. Dia benar-benar bisa menghandle banyak orang yang levelnya kan beda-beda. Betul. Nah itu, jadi kayak karena aku memang suka ngobrol, suka sharing, iseng deh buat kelas kayak begini, tapi memang konsepnya skalanya tuh diperkecil lagi, buat private. Oke. Which is bagi aku lebih mudah untuk nge-maintain. Tapi let's say secara opportunity buat teman-teman yang let's say mau belajar nih, dalam tanda kutip ya, mau belajar lagi sekali ya. Mau belajar ya, bukan cari cepat kaya. Nggak ada itu, cepat kaya itu nggak ada. Ya, kalau mau belajar berarti kan dirimu maksudnya maulah sharing kan. Ya, membuka let's say opportunity buat teman-teman yang mau belajar. Ya. Karena gini bro Adis, to be honest nih bro. Ya. Saya punya ribuan teman yang saya kenal lah, bukan teman sih. Banyak orang kenal, trader tuh 0,1%. Dikit banget orang jadi trader. Iya benar. Ini bukan profesi, maksudnya entah favorit, entah nggak tahu ya. Ini pokoknya dikit banget orangnya gitu. Benar. Itu banyak juga data di internet ya. Nanti mungkin bisa di googling juga. Orang yang benar-benar profitable trader, yang benar-benar kerjaannya pure trader, itu paling angkanya di bawah 10%. Nah itu. Dari semua yang ngakunya trader. Ya, khususnya di Bali ini kan bro. Kita kan banyak kan kerja di hotel lah. Pariwisata, restoran, biskop dan lain-lain. Dan banyak teman-teman juga yang mau belajar. Dikira aku kan sering posting BTC gitu kan, dikira aku trader gitu. Jadi banyak orang, bro di mana sih belajar? Nah, nggak ada tempat. Iya benar. Gitu maksudnya
let's say dirimu open lah untuk itu kan, jadi Iya. ada opportunity juga buat teman-teman. Karena Iya. jujur saya juga pengen belajar teman-teman. Ya, Karena ya apa salahnya belajar sih? benar, nambah ilmu lah, Nambah ilmu. nambah literasi. Iya betul, itu aja sih Pak. Benar-benar, karena kenapa trader itu successful rate-nya kecil, karena itu tadi tidak ada sebuah kayak dokter oh banyak sekolahnya udah ada silabus pelajarannya itu kayak gimana sudah ada. Kalau di trader tuh enggak, kita pinter-pinter milih mentor, kita pinter-pinter belajar. Ya kalau kita bisa lolos dari seleksi itu ya Setungkara bisa jadi apa namanya seorang trader. Dan ini pun maksudnya aku buka kelas kayak begini tuh juga bukan kayak oh ini this is my main business, enggak sih. Itu paling jujur ya, paling ngikut kelas 2 minggu paling cuman 1, bahkan sebulan 1. Jadi bukan menjadi mainstreamnya ya? Bukan. Karena aku kayak balik lagi aku orangnya agak ekstrovert sebenarnya. Ya. Jadi kadang butuh isi energi dari orang kan. Kalau sharing kayak begitu tuh gimana ya? Ngerti gak sih? Ngerilis dopamin lah. Iya, kayak ada ego yang terisi gitu loh. Betul. Lebih ke sana. Paham. Dan makanya jadinya dikit yang apa namanya ikut kelas, karena aku nggak pernah ngejualin nge-share cuannya segini, pasang baliho sini itu nggak ada ya. Auto cuan join bisa dibakar rumah. itu penting, itu poin-poin yang tadi lah yang penting disampaikan. Kayaknya gitu dulu bro. Yes. Mungkin next topiknya kita akan bahas lebih ke isu yang ada di Bali bro, secara umum. Aku mau bahas satu hal tuh yang lagi happening banget di Bali, terutama di anak muda. Apalagi kita sudah mau nyepi. Itu menarik. Kita bahas. Bisa spill lah judulnya kira-kira biar teman-teman nungguin kayaknya. Ya, mungkin topiknya itu adalah yang kita bahas adalah klise-klise aja. Kita dilemanya anak muda memilih bekerja atau memilih melakukan adat atau budaya di Bali ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita akan bahas itu dan see you next episode. Bye bye guys. Thank you.